Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Baiklah, hari ini Bapak akan menyampaikan materi dasar-dasar farmasi atau kalau disingkat DDF. Materi DDF ini ada materi teori dan juga ada praktek. Insya Allah untuk prakteknya akan dilaksanakan setelah mid semester, yaitu sekitar pertengahan bulan September. Dan nanti prakteknya memakai shift, ya nanti dibagi menjadi 2 shift satu harinya. Dan satu shift berisi sekitar 5 sampai 6 siswa. Baiklah, kita langsung untuk materi pada hari ini. Untuk materi hari ini, kompetensi dasarnya adalah menganalisis ketentuan kefarmasian dan farmakope Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan siswa dapat memahami ketentuan umum farmakope Indonesia edisi terbaru yang berlaku. Next, bab yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini atau pertemuan perdana ini adalah ketentuan kefarmasian dan farmakope Indonesia. Apa itu farmakope? Kalian bisa lihat, farmakope berasal dari kata pharmakopeia. Ini kata atau kalimat dari bahasa Yunani. Pharmakopeia itu diambil dari dua kata. Yang pertama parmakon yang artinya obat, dan poiein yang artinya membuat. Jadi kalau kita gabung, membuat obat. Itu farmakope, membuat obat. Untuk pengertian secara luas, buku farmakope adalah buku resmi dari suatu negara yang memuat sifat-sifat kimia, fisik, kemurnian, pengujian kualitatif dan kuantitatif obat dan bahan baku serta dosis maksimal. Jadi farmakope Indonesia adalah buku. Buku apa? Untuk membuat obat. Ya, untuk membuat obat. Next. Negara Indonesia mempunyai buku farmakope. Jadi negara kita mempunyai buku farmakope yang diberi nama Farmakope Indonesia. Nah, kalian bisa lihat ini bukunya. Nah, ini sampul buku Farmakope Indonesia. Ini Farmakope Indonesia edisi ketiga. Nanti yang terbaru ada edisi kelima. Anak-anak farmasi harus punya buku ini karena ini buku pegangan anak-anak farmasi. Untuk saat ini kalian hanya bisa lihat sampulnya karena pembelajarannya masih jarak jauh atau daring. Nanti insya Allah kalau sudah normal kalian bisa beli buku ini. Next, dalam buku Farmakope Indonesia itu ada istilah-istilahnya atau ketentuan umum. Jadi di buku Farmakope Indonesia itu minimal ada 11 istilah. Ya, hari ini Bapak akan jelaskan sampai 6 istilah. Untuk 7 sampai 11-nya insya Allah di pertemuan selanjutnya. Baik, yang pertama jelas judul lengkap buku. Tadi sudah jelas ya judul bukunya, Farmakope Indonesia edisi ketiga. Yang tadi yang Bapak lihatkan, yang Bapak tampilkan di gambar itu yang edisi ketiga. Yang terbaru nanti ada edisi kelima. Kemudian yang kedua ada pemerian. Apa itu pemerian? Jadi pemerian itu adalah isinya adalah ada wujudnya, rupa, warna, bentuk, rasa, dan bau. Misal paracetamol wujudnya seperti apa, rupanya seperti apa, warnanya apa, bentuknya apa, rasanya apa, baunya apa. Itu semua ada dalam buku Farmakope Indonesia di pemerian. Ya. Kemudian yang ketiga bahan tambahan. Jadi yang namanya obat itu tidak semua full zat aktif, tapi ada bahan tambahan. Jadi kalau kalian bisa minum obat rasanya manis, rasanya kecut, itu ada bahan tambahannya. Kemudian bahan tambahan nanti bisa dilihat di buku Farmakope Indonesia. Kelarutan. Ya, kelarutan. Jadi suatu obat itu larutnya itu dalam apa sih? Misal paracetamol, oh ternyata paracetamol larut dalam air. Bisa kita lihat di buku Farmakope Indonesia.
Jadi untuk melihat kelarutan obat bisa kita lihat di buku Farmakope Indonesia. Kemudian kalian bisa lihat tabel berikut. Nah, istilah kelarutan itu ada 7. Jadi yang namanya kelarutan itu ada 7. Sangat mudah larut, larut, agak sukar larut, sangat sukar larut, sangat sukar larut, praktis tidak larut. Untuk sangat mudah larut itu jika bagian pelarut yang diperlukan kurang dari 1. Itu sangat mudah larut. Jadi kamu misal ada 1 mg bahan cukup menggunakan 1 mili air atau setengah mili air sudah larut. Berarti itu udah sangat mudah larut. Ya, kemudian ada mudah larut 1 sampai 10, larut 10 sampai 30, agak sukar larut 30 sampai 100, sukar larut 100 sampai 1000, sangat sukar larut 1000 sampai 10.000, praktis larut lebih dari 10.000. Semakin besar angkanya, praktis zat itu tidak larut. Misal kamu punya 1 gram obat, dilarutkan dalam 10.000 mili air, itu berarti sudah masuk praktis tidak larut karena butuh banyak pelarut. Ya, jadi semakin besar pelarut atau semakin banyak pelarut untuk melarutkan zat, berarti zat itu kelarutannya kurang. Ya, semoga jelas. Next. Nah, dalam buku Farmakopoeia Indonesia juga ada air. Jadi air yang digunakan untuk membuat obat itu air murni. Air murni kalau di praktek atau di lab itu namanya aquades. Jadi membuat obat itu menggunakan air murni. Kemudian istilah yang keenam dalam buku Farmakopoeia Indonesia adalah waktu kadaluarsa. Apa itu waktu kadaluarsa? Yaitu jangka waktu bahan tersebut diharapkan memenuhi persyaratan monografi dengan kondisi penyimpanan standar atau yang ditetapkan. Jadi obat itu ada waktu kadaluarsa, ada jangka waktu yang boleh digunakan. Misal obat itu tertulis waktu kadaluarsanya atau expire date (ED) tertulis 28 Februari 2020, bulan Februari 2020. Nah, kalian lihat tulisan di bawahnya lagi, jika waktu kadaluarsa hanya dinyatakan dalam bulan dan tahun, tadi apa? Februari tahun 2020, maka waktu kadaluarsa adalah hari terakhir bulan yang dinyatakan. Jadi misal Februari tanggal 28 tahun 2020 hari Rabu, berarti obat itu digunakan maksimal hari Rabu tanggal 28 Februari 2020. Jadi tidak boleh digunakan bulan April, apalagi bulan Juni, Juli, itu sangat berbahaya. Kemudian yang ke-7, 8, 9, 10, 11 dapat terangkan di pertemuan selanjutnya. Hari ini cukup materi sampai poin ke-6. Semoga kalian paham, dan apabila ada kata-kata yang kurang jelas, Bapak mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.